paling hebat kan sekarang pokoknya uang itu hebat kayak diakoni wong lak ngono lah tapi hebat itu apa terus jadi nisbahnya bisa ke kepandaian ke kesolehan ke kekayaan ke kekuasaan ke kekuatan dan lain sebagainya. Nah jadi di dunia ini ada orang kuasa sehingga hebat, ada orang kuat sehingga hebat, ada orang sakti sehingga hebat, ada orang kaya sehingga hebat. Tapi seluruh kehebatan itu tadi tidak laku di depan Allah Subhanahu wa taala. Kon pendita-pendita karo sugimu gak payu kan. Gak payu ning ngarep Gusti Allah. Pintermu ya gak payu ning ngarep Gusti Allah. Ngomong apa kan Bang? Sampean coba sampean tahu siang ngarepe malaikat coba. Apa ngomong apa tak ketakon kok kan. Jadi itu semua tidak laku dan Gus Solah juga bukan semua itu. Gus Solah bukan orang yang hebat karena kepandaiannya. Gus Solah bukan orang hebat karena kekayaannya. Gus Solah bukan orang hebat karena popularitasnya. Gus Solah bukan orang yang hebat karena apa? Karena bermacam-macam yang orang menyembahnya dan mengaguminya. Gus Solah adalah orang yang seluruh karakternya itu laku di depan Allah. Akhlakul karimahnya jelas, jujur pikirannya, sederhana hidupnya. Ya apa jenenge? Putune Mbah Hasyim nganggo Vespa otok-otok ngene kok. Iku nek aku gak gelem aku. Selamat aku duduk putune ya. Aku mek tanggane ya. Jadi Gus Solah itu top tenan. Dan Gus Solah itu harus kita catat tidak karena kehebatan-kehebatan yang serba takhayul seperti kekayaan, kekuasaan itu semua takhayul. Gus Solah itu hebat sebagaimana kriteria Allah bahwa orang itu ikhlas, bahwa orang itu sungguh-sungguh, bahwa orang itu tafaqquh fiddin, ya bahwa orang itu pokoknya dia punya unsur-unsur yang paling kualitatif yang disebut aksani takwim oleh Allah untuk menyebut manusia itu. Dan Gus Solah itu aksani takwim. Kalau Gus Dur aksanu takwim. Kalau perlu tingkat 3 aksanu takwim. Karena tidak ada orang yang kecerdasannya melebihi Gus Dur. Tidak ada di seluruh dunia dari zaman apapun sampai sekarang. Wong tak unggahno dadi presiden terus tak kei syarat Gus, tapi pokoknya presiden mulai sampean gak oleh ono hubungan karo Nyai Roro Kidul. Ngono iku dhek guyu gak apa-apa tenang aja wis tak SMS dhek. Krungu wonge ngrungokno iki. Lho Gus di SMS ya apa? Pokoknya tak kei anjuran Kanjeng Ratu sampean jilbaban saiki. Jadi sampean nang Segara Kidul nek ana jilbab metu teko segara iku Nyai Roro Kidul. Dan itu adalah atas dakwahnya Gus Dur. Alhamdulillah. Saya tidak pernah menemukan tingkat dan kejelian kreativitas melebihi Gus Dur. Ya, jadi wong nuwakal pol ya Gus Dur. Pikirane iku sing gak-gak ngono. Sing gak-gake pinter apa meneh sing iya-iya lah ngono ya. Ya. Itu iso-isone lho ngomong ngono lho. Ngongkon Nyai Roro Kidul jilbaban. Hijaber. Nyai Roro hijaber. Iku yang ngono wong Jakarta itu jilbab kok dihijab lho. Nah hijab iku lak tembok ya ta korden iku hijab. Kasful hijab iku menguak rahasia nek iku ya jalabib yang mufradat jilbab nek sing digawe ngono wong Jakarta jilbab wis nganggo hijab terus untuk menyebut wonge hijaber. Kon iku cara Arab ta cara Inggris gadel tae kan iku. Nek Arab nek Inggris Jakarta gak jelas. Mulane ibu kota Indonesia nek kate pindah ya rene rek nang Jombang rek. Nang Jombang iki. Karena ini bukan soal uang, ini bukan soal politik, tapi soal infrastruktur jiwa, ilmu dan rohaninya manusianya untuk jadi ibu kota. Untuk apa ibu kota itu? Ibu kota keuangan. Jakarta biarkan jadi ibu kota keuangan, tapi Jakarta bukanlah ibu kota ilmu. Jakarta bukan ibu kota akhlak, gitu. Jakarta, nah, makanya aku usul jani tebu ireng iki di luar jadi ibu kota
Indonesia sing jenenge Serambi Madinah ya kene iki. Saiki Islame Mekah kabeh. Mekah kabeh saiki. Angger mulai teko Mekah, Madinah wis apa jenenge? Pokoke kereng ana wong sembayang jadi salahno, salahon mari sembayang jadi salah-salahno. Ndudinge kudu jelas rene tarin-tarine. Cek angel wong saiki. Karena Islamnya Islam Mekah. Nah, Mbah Hasim sampai Gus Dur sampai Gus Solah itu Islamnya Islam Madinah. Islam Madinah itu bukan Islam kekuasaan, tapi Islam silaturahmi dan khilafah. Khilafah itu artinya kita punya ilmu dan kreativitas untuk mengelola segala sesuatu. Khilafah itu artinya khalfun itu ndek mburimu. Jadi Gusti Allah mlaku rono kene melok, Kanjeng Nabi rono kene melok rono untuk mengurusi kehidupan ini. Jadi di Madinah itu Rasulullah tidak pernah jadi khalifah, tidak pernah menjadi presiden, tidak pernah jadi raja. Juga bahkan beliau tidak memimpin. Yang menjadi pemimpin waktu itu adalah kewibawaan dan kejujurannya Rasulullah. Tapi beliau tidak mengkoordinir. Jadi rakyat warga Madinah dibiarkan untuk berunding sendiri untuk masalah-masalah yang mereka hadapi, sehingga muncul sampai 47 piagam pasal piagam Madinah itu. Dan Rasulullah di sana tidak nyuruh-nyuruh orang Islam masuk Islam, tidak nyuruh orang untuk masuk Islam. Rasulullah di sana umat Islam hanya 15%. Jadi yang dilakukan Rasulullah begitu ke sana adalah mencari sumber air, terus mempetakan mana tanah untuk pertanian dan mana tanah untuk, kemudian dia mempelajari segala sesuatu yang menyangkut desa mawa coro dan negara mawa toto di Madinah, dan tidak pernah menjadi khalifah, tidak menjadi. Jadi kalau kita sampai ada menteri yang mengatakan haram hukumnya kalau mengikuti sistem pemerintahan Nabi Muhammad, itu kan ajalul jahiliyah. Itu sak goblok wong goblok. Kapan Kanjeng Nabi nduk sistem pemerintahan itu kapan? Kon macamu iku apa, Rinyo tak tatapno cagak ndasmu kene. Kapan Kanjeng Nabi dadi pemerintah lho, kapan? Gak tahu ono sistem pemerintahan. Yang ada adalah punokawan dan ponokawan. Kalau bahasa Jawa, punokawan itu orang yang menemani rakyat dengan ilmu dan kebijaksanaan. Kalau ponokawan, orang yang menemani rakyat dengan cinta dan kesetiaan. Itulah yang dilakukan Rasulullah di Madinah. Tidak memimpin secara formal. Nah, mulai Islam dadi blunder itu ketika ada Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian al-Khulafa Ghairur Rasyidin ba'da lagi. Sing Rasyidin mek papat liyane gak Rasyidin kabeh. Dan berkembang Islam kemana-mana ini oleh yang Ghairur Rasyidin ini. Itu teman sekalian. Nah, jadi menurut saya khilafah itu bukan sistem pemerintahan negara. Khilafah itu adalah sumber cara berpikir untuk mengurusi apapun saja dalam hidupmu. Dari keluargamu, dirimu sendiri, hatimu, pikiranmu, kebunmu, sawahmu, tanamanmu, kencingmu, semua kamu urusi, kamu kelola dengan khilafah itu. Jadi khilafah itu bukan satu bahasa yang bisa dikonotasikan secara padat menjadi sistem kekuasaan. Tetapi kadung Abu Bakar dari khalifah, wong Syiah nek tak kandhani kuwi yen sing salah Abu Bakar iku ben lapo dadi khalifah bareng Kanjeng Nabi gak tau dadi khalifah. Seneng atine ya. Gitu ya, iya. Sing luwih salah meneh Ali ngono. Lho apa? Lah Ali kok gelem-gelemen terusno lho. Nek aku dadi Ali, aku ngelompokno kabeh tak makiyahno kabeh. Tak kelompokno rek, wis aku gak usah dadi khalifah gak patheken rek. Tapi ayo diatur bareng gawe perjanjian bareng yo apa enake terus iki. Mari matine Sayyidina Utsman, wis mari ngono dimane kon mateni aku utawa aku mateni kon, saiki ayo rembug bareng-bareng ya apa. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah bukanlah khilafah dalam arti padat kekuasaan, tetapi adalah kebijaksanaan untuk mengelola tata kehidupan di lingkungan Madinah pada waktu itu. Makanya saya membayangkan sebenarnya saiki wis ana Serambi Mekah, Aceh, lagi Serambi Madinah ini. Ini nek prasaku ya semua pesantren Tebu Ireng harus menjadi Serambi Madinah. Jadi urusannya gak apa jenenge tauhid dan akhlak, urusannya itu adalah silaturahmi, urusan pluralisme, urusan bertani, urusan berdagang dengan baik. Itu madaniyah namanya.
Nah, menurut saya Gus Solah adalah orang semacam itu. Gus Solah tidak spektakuler seperti Gus Dur, tapi Gus Solah adalah orang yang sangat jujur, orang yang juga tidak bernafsu terhadap apapun yang dia tidak boleh bernafsu. Gus Solah juga tidak mengejar sesuatu yang dia tidak pantas mengejarnya. Gus Solah ya apa anane wong motore Vespa. Itu pun aku curiga duduk Vespa paling ku baja iku. Nek Vespa lak temenan Itali nek baja iku ya meh-meh kayak Vespa tapi duduk Vespa baja. Soal aku biyen nggih baja rek. Jadi karena saya ini dekat sama Gus Solah karena saya beristri dengan orang yang dari bapaknya istri saya itu teman macam-macam